Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, hadratul kiram, para alim, para ulama ingkang minulya, marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh bersamaan. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak untuk saat ini banyak teman-teman kita yang sedang sakit, teman-teman kita yang berjuang untuk bisa sehat, maka perlu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kali ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi katur dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memperjuangkan, yang menegakkan agama Islam, yaitu dinul Islam, sehingga umatnya bisa sempurna. Tidak ada umat sesempurna yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang sesempurna umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan beribu-ribu sholawat kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita ngantuk kabeh, masalah mari nonton babalan ya. Aku dia rada ripriyep gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, pembahasan pada pagi hari ini kita ambil pokok-pokoknya aja, yaitu tentang ulumul Quran yang sering kita baca, yaitu Al-Quranul Karim. Marilah sering-sering kita baca, semoga kita dalam bacaan tadi mendapat syafaatnya nanti di akhir kiamat nanti, dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur bisa menghafalkan, syukur-syukur saged melaksanakan amal-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Syukur-syukur bisa menafsirinya.
Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran dari kata bahasa ulum dan Quran. Al-ulumu itu jamak dari al-ilm. Apa al-ilm? Al-ilmu itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan dan dari dan seterusnya yaitu Al-Quran. Al-Quran dari kata qoro'a. Jadi qoro'a itu bisa arti membaca, bisa arti mengumpulkan. Jadi dulu setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW, Al-Quran itu belum berbentuk mushaf. Al-Quran masih berbentuk, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di dinding-dinding, ada yang ditulis di tulang, banyak. Dan setelah Nabi wafat, ini mengkhawatirkan. Setelah Nabi wafat itu ada perang, jadi dikhawatirkan para hufat, ya kan tidak semua sahabat itu hafal Quran. Jadi kalau hufat meninggal dunia semua, jadi ngalamat tidak ada yang meneruskan Al-Quran. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, yaitu fokus pada penumpasan orang-orang yang berkhianat. Jadi banyak Pak orang-orang yang berkhianat kepada Islam. Jadi pertama itu ketok-ketok Islam, ketok-ketok yo tunduk karo Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, dia seakan-akan tahu apa bagus pokoknya iso tentang agama Islam, tapi dia adalah berkhianat. Nah, itulah tugasnya dari Abu Bakar untuk menumpaskan orang-orang yang berkhianat. Terus pada zaman Umar bin Khattab ini mulai ada pergerakan untuk mengumpulkan para hafid, ya, para hafid dikumpulkan supaya kemurnian dan keaslian Al-Quran tadi terjaga. Dan setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, belum bisa mengkodifikasikan ya Al-Quran. Setelah itu Khalifah Utsman bin Affan, saat itulah Utsman bin Affan sangat khawatir dengan tata bahasa Arab, ya, gramatikal bahasa Arab mulai luntur. Akhirnya saat itulah Utsman bin Affan punya program pengkondisi mengode-ngodekan Al-Quran. Jadi saat itulah sampai saat ini disebut Rosem Utsmani, sampai pada Khalifah Ali itu pengkondisiannya lama, sampai tapi terus disempurnakan sampai saat ini terbentuklah mushaf yang kita baca. Terus
Apa pengertian ulumul Quran? Balik mana nih ulumul Quran ya? Ilmu itu artinya pengetahuan. Kenapa orang-orang yang berilmu selalu di atasnya orang-orang yang tidak berilmu? Ya karena sudah apa ya? Sudah takdir Allah dan sudah ngapunten ini rontok apa kena pagebluk sak omah watuk kabeh. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Makanya jangan segan-segan, jangan malas-malasan, jangan tidak untuk belajar tentang ilmu. Entah ilmu apa, ilmu Al-Quran monggo, ilmu fikih monggo, ilmu fawaid, ilmu faraid monggo. Jadi monggo untuk terus belajar. Itu dari ilmu. Al-Quran dari kata bahasa qoro'a. Qoro'a itu fi'il madhi, Pak. Jadi kalau qoro'a artinya telah membaca, yaqra'u sedang membaca, Qur'anan artinya bacaan. Jadi Quran itu artinya bacaan. Al-Quran menurut Quraisy Shihab yaitu mempunyai arti bacaan sempurna. Jadi bacaan yang sempurna adalah Al-Quran. Jadi kalian kalau jenengan sedoyo kepingin bacaan sempurna yang membaca Al-Quran. Seperti firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anan wa idza qara'nahu fattaba'u qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Jadi Quran itu artinya bacaan. Menurut Abdul Al-Azz Al-Zarqani bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam berbentuk mushaf dan diturunkan secara mutawatir, dan apabila membacanya mendapatkan pahala. Jadi Al-Qur'anu huwa kalamullah al-mu'jizul munzalu 'alal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masakhifil manqul bitawatir wal muta'abbud bitilawati. Jadi Al-Qur'an adalah firman Allah. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diturunkan dulu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Setelah itu baru diturunkan oleh Allah lewat Nabi Jibril sedikit sampai sempurna. Itu. Namun lalu di dalam Al-Quran itu ada apa aja? Jadi karena sempurna, di dalam Al-Quran itu mencakup satu hukum-hukum Islam. Jadi jenengan kalau kepingin tahu hukum, monggo membaca Al-Quran. Di sana lengkap, ya, lengkap. Kalau nggak tahu, monggo belajar kepada orang yang bisa menafsiri Al-Quran. Di dalam Al-Quran
Di sana ada di dalam Al-Quran, di sana ada tentang hukum, tentang qiraah, tentang tajwid, tentang sejarah Nabi, ya, tentang banyak, jadi lengkap di sana ya. Karena dalam Al-Quran ada yang ada yang ada yang khusus, ada yang mujmal, ada yang mangkus, ada mantek. Nah, makanya perlu kita pelajari, ya. Jangan sampai kita belajar Al-Quran malah nanti kita terperosok di sana. Jangan, kita belajar kepada orang yang bisa. Banyak yang kalau kita belum bisa bacaan Al-Quran, monggo kita belajar. Di Blok D itu ada dua, satu di musola, satu di rumahnya Bapak Sutikno. Masih ada Pak ya? Ya, alhamdulillah. Monggo, kalau kita masuk belum bisa belajar membaca Al-Quran, monggo sama-sama kita belajar. Minimal 1 hari 1 juz, bisa Pak ya? Sehari 1 juz, sakit ya? Insya Allah kurang. Kita coba, kalau sehari 1 juz berarti 1 bulan khatam Al-Quran. Kalau Ustadz Sarina sehari 3 juz, karena di masjid membaca, di rumah membaca, di pekerjaannya membaca, jadi minimal 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, 1 halaman, masa nggak bisa sehari 1 halaman, 1 halaman, terus pokoknya 1 halaman sehari, masa nggak bisa? Kalau nggak bisa, turunkan lagi, sehari 1 ain, jadi mulai ain ke ain. Gak bisa lagi, Pak, terlalu berat Pak, aku terlalu sibuk. Wis, sehari 1 ayat. Gak iso 1 ayat, wis. Wis, sehari membaca kulhu 3 kali. Gak iso sehari seayat, berarti sehari kulhu 3 kali. Masa gak hafal kulhu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Itu ganjarane, pahalanya sama saja kita membaca 1 Quran. Ya. Kulhu ya. Kulhu ae sehari. Gak kuat kulhu 3 kali, ya wis ngajeni ae, Pak. Ngajeni ae. Bun, ngoten mawon Bapak Ibu, yang penting kita bisa beristiqomah membaca Al-Qur'anul Karim, minimal 1 ayat atau qul huwallahu ahad. Kalau bisa ya 1 juz atau 2 juz gitu. Nggih. Harapan kami setelah ngaji, setelah subuh kita bisa ngaji, walaupun
tidak bisa bin nador yang seperti yang laksanakan oleh Bapak Sarina, monggo direwangi Bapak Sarina, walaupun seayat wis mari maca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bon Ustaz tak balik gak apa-apa, kompen terus Ustaz Sarina. Kalau nggak bisa, Pak aku sibuk sekali, wis monggo ambil melaku maca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wis maca seperti itu. Gak iso maneh wis pokoke bismillah 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 bismillah. Nah gak iso maneh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wis pokoke saisone, Pak. Wis saisone. Karena Allah akan meringankan kita ya. Allah itu enggak belajar agama itu tidak memberatkan. Jadi jangan membuat berat untuk belajar agama. Itu harapan kami bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran sehingga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa Allahumma fiq ila aqit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.